Halo Sobat Sehat dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di sini Dr. Erven, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Dan pada kali ini kita akan kembali lagi membahas pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah obat hipertensi dan obat diabetes itu menimbulkan ketergantungan? Nah, jawabannya adalah tidak. Justru yang menimbulkan ketergantungan itu rata-rata obat anti nyeri seperti obat sakit kepala, obat anti nyeri sendi ya, itu justru yang menimbulkan ketergantungan termasuk obat tidur. Nah, faktanya di masyarakat obat-obatan ini yang malah sering dikonsumsi terus ya. Sebaliknya obat hipertensi dan diabetes itu memang harus diminum seumur hidup. Kenapa? Karena penyakit ini tidak bisa disembuhkan, belum bisa disembuhkan tepatnya ya. Karena itu terkait sistem organ yang rumit ya. Dan kita belum bisa memproduksi organ manusia sekarang. Jadi nggak seperti mobil yang kalau rusak bisa diganti on the drill-nya. Oleh karena itu obatnya ini sifatnya hanya mengontrol, makanya harus diminum seumur hidup. Tetapi tidak menimbulkan ketergantungan. Ya. Nah memang dosisnya bisa aja kita sesuaikan lagi, kita kecilin ya kalau ketika sudah mulai stabil. Nah yang paling penting justru kita menjaga supaya kita jangan sampai hipertensi dan diabetes, yaitu ketika tekanan darah sudah 120/80 itu sudah lampu kuning. Nah itu masih bisa tanpa obat ya. 130/85 juga masih bisa pakai diet olahraga atau herba-herba seperti seledri, pisang ya kan, ketimun masih bisa ya membantu. Tetapi kita sudah jebol ya 140/90 itu sudah harus minum obat biasanya. Tapi itu pun kadang dokter melihat ya, siapa tahu masih bisa juga tanpa obat ya. Diawasin saja pasiennya. Diabetes juga begitu, kalau masih prediabetes itu masih bisa diselamatkan, yaitu ketika misalkan gula sewaktunya tuh 140-an itu sudah lampu kuning, atau gula puasanya 100-an itu juga sudah lampu kuning. Kita harus mulai diet dan olahraga. Jangan sampai gula puasanya 126 atau gula sewaktunya 200 itu sudah kena gula dan biasa harus minum obat ya. Demikian juga HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya itu 5,7 itu masih prediabetes, tapi kalau sudah 6,5 itu sudah diabetes. Oleh karena itu kita harus perhatikan ketika lampu kuning ini ya, sehingga kita harus selalu screening ya, selalu kita tes gitu ya, kita check up ya. Screening kalau misalkan memang di masyarakat begitu ya, yang sering dilakukan oleh organisasi sosial ya. Tapi kalau check up itu pribadi ya, kita cek sendiri ke laboratorium. Demikian sekilas info dari saya, sampai jumpa di sesi kita selanjutnya.